Apa kalian masih suka kagaro bujur di tengah keramaian atau kermian datang di saat genting? Kalau itu terjadi, maka kalian luar biasa. Kali ini Otok Film akan merangkum sebuah film yang berjudul Thor Love and Thunder. Berhubung Otok buru-buru merangkumnya karena ada ajakan collab dari Roni Cecenet untuk membuat konten adu bagong, yang bagongnya diadu domba bukan dengan domba melainkan dengan anjing yang galak dan bertarung satu sama lain. Nah jadi ngarangkum adu bagong ini teh. Oke lah kalau gitu, markemcot, mari kita babacot. Film ini diawali dengan seorang pria yang bernama Gore dan dia penyembah seorang dewa yang bernama Rapu. Ketika dia menyembah dewa Rapu tersebut, dia menjalani kehidupan yang sangat berat. Dia harus merasakan kelaparan, kehausan, karena dunia yang kini dia tempati mengalami kekeringan yang sangat luar biasa, karena tak ada satupun tumbuhan yang bisa tumbuh di sana. Dan yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah dia harus kehilangan putri satu-satunya yang dia miliki dan bernama Love. Di tengah kesedihan dan kepedihan atas kepergian putrinya, ketika dia sedang meratapi kematian putrinya sendirian di tempat pemakaman putrinya, seolah-olah Gore mendengar sesuatu berbisik padanya, sehingga Gore pun dengan langkah yang telah goyah mengikuti asal suara tersebut. Tak disangka dia menemukan sebuah oase tempat di mana Dewa Rapu, dewa yang selama ini dia sembah, berada. Perdebatan pun dimulai. Karena merasa selama ini dia setia menyembah Dewa Rapu, Gore pun menagih janji akan keimanannya yang tak pernah goyah walaupun harus kehilangan putrinya. Namun di luar dugaan, sang Dewa Rapu pun hanya menertawakan si Gore ini. Si Dewa Rapu ini mengatakan bahwa tak ada yang namanya imbalan atau bahkan keabadian karena telah menyembahnya. Maka dengan perasaan kesal dan marah, si Gore pun mengatakan bahwa kau bukanlah dewa, maka aku tak akan menyembahmu lagi dan akan segera meninggalkanmu. Seketika Dewa Rapu itu pun marah dan mengancam akan membunuhnya karena sudah tak berguna lagi. Dia akan membunuh dia sama seperti pemegang pedang Necrosword yang sebelumnya telah dia bunuh. Dan sekarang mayat dan pedang itu pun masih berada di sana. Dalam keadaan yang sangat marah, dendam, dan sedih karena anaknya telah meninggal hanya karena dia menyembah Dewa Rapu ini, dalam keadaan sadar dan tak sadar, bisikan itu pun kembali terdengar. Bisikan itu berkata bahwa si Gore harus balas dendam dan harus membunuh semua dewa menggunakan pedang Necrosword tersebut dan pergi menuju suatu tempat di ujung galaksi yang bernama Eternity. Untuk menuju ke sana, si Gore harus menggunakan Bifrost. Asa kayak merek permen perasaan mah. Tanpa disadari bahwa sekarang dia telah memegang pedang Necrosword tersebut dan menusukkan pedang tersebut ke leher Dewa Rapu itu dan kembali menebas lehernya. Namun sebelum menebas lehernya, si Dewa Rapu itu pun berkata bahwa pedang itu telah mengutuk si Gore dan memilihnya untuk menjadi Dewa Jagal, karena kekuatan dan ambisi pedang tersebut tak lain dan tak bukan hanya untuk membunuh para dewa saja. Di tempat lain, di suatu galaksi, terdapat seorang dewa guntur yang bernama Thor, putra dari Odinson. Kini yang dia rasakan hanyalah perasaan depresi karena dia banyak kehilangan orang-orang yang disayanginya, termasuk dia harus menyaksikan planetnya sendiri hancur dengan mata kepalanya, dan lebih menyakitkan, dia harus kehilangan kekasih tercintanya. Dalam kesendiriannya, dalam kesedihannya, dia pun berkata dalam hati bahwa berhenti mencintai bukanlah berarti dia harus berhenti berjuang. Kemudian Thor pun bergabung dengan The Guardian of Galaxy dan mulai kembali menjalani petualangannya sebagai Thor sang dewa guntur. Namun petualangannya tersebut tak bisa menghapus semua kepedihan dan derita dalam hatinya. Maka Thor pun memutuskan untuk berhenti mencari cinta dan menerima bahwa dia hanya pantas untuk satu hal, dan menunggu hingga datang seseorang dan berkata, "Thor, kami butuh kau untuk memenangkan perang ini." Tak selang berapa lama, salah satu kru dari The Guardian of Galaxy pun datang dan berkata, "Thor,
kami butuh kau untuk memenangkan perang ini." Maka Thor pun pergi ke arah peperangan itu, berada di mana para The Guardian of Galaxy pun sedang karena para bandit galaksi yang menamai diri mereka dengan sebutan Haboskan terus menembaki mereka dengan sangat brutal. Sebelum memulai aksinya, seorang raja pun datang menemuinya. Nama raja tersebut adalah Yakan. Kalau nggak salah, dia adalah sahabatnya dari Pangeran Enggak-Kan. Yakan, Enggak-Kan, Yakan, Enggak-Kan. Raja Yakan itu pun bercerita bahwa dulu raja dan para rakyatnya hidup damai di oasis tersebut. Namun dewa-dewa mereka dibunuh oleh seseorang, hingga tak ada lagi yang menjaga kuil suci mereka. Dan kini gerombolan Haboskan menguasai kuil yang paling dianggap suci oleh mereka. Dengan percaya diri, Thor pun berkata bahwa sebentar lagi mereka akan terbebas dari gerombolan Haboskan tersebut. Thor pun beraksi dengan senjata andalannya, yaitu Stormbreaker. Thor pun mulai membabat habis satu persatu gerombolan tersebut. Kekuatan yang dia tunjukkan pun sangat luar biasa. Kecepatannya bagaikan kilat yang menyambar, mampu mengalahkan gerombolan Haboska hanya dengan sendirian saja. Sampai akhirnya gerombolan itu pun hanya tersisa di dalam kuil yang mereka kuasai saja. Dengan kekuatan kilatnya, sekejap Thor pun masuk ke dalam kuil tersebut dan menghancurkan gerombolan Haboska yang tersisa dan kembali terbang ke arah raja. Tapi sayangnya, kuil itu pun ikut hancur akibat ulah Thor. Di bumi, mungkin dimensinya sama dengan yang kita diami sekarang, menceritakan seorang wanita yang bernama Jane Foster, bahwa kini dia telah mengidap kanker stadium 4, di mana itu membuat tubuhnya terus melemah, dan dia pun harus menjalani kemoterapi agar hidupnya bisa lebih lama lagi. Ditemani oleh salah satu sahabatnya yang bernama Darcy, pada saat sesi kemoterapi yang kini dijalani oleh Jane pun terlibat percakapan bersama sahabatnya tersebut dan mengatakan bahwa Jane sebenarnya baik-baik saja dan tidak membutuhkan kemo untuk dirinya dan akan melawan penyakit itu dengan caranya sendiri. Setelah sesi kemoterapi selesai, Jane pun kembali memeriksakan darahnya, namun hasil yang dia terima tak sesuai dengan harapan. Kanker yang kini menyerang Jane kondisinya tetap sama dan terlalu terpengaruh oleh kemoterapi tersebut. Saat dalam keadaan sendiri, dia pun melihat sebuah buku tentang mitos dari Viking. Jane pun penasaran dan membacanya. Dalam isi buku tersebut terdapat tulisan tentang palu Mjolnir. Perlu diketahui bahwa palu Mjolnir ini adalah palu Thor yang hancur karena pertempuran sebelumnya, bahwa palu tersebut dapat memberikan kesehatan, kekuatan, semangat bagi pemegangnya. Setelah berpikir, Jane pun menuju lokasi di mana pecahan palu tersebut berada. Lokasi itu adalah sebuah tempat wisata yang bernama New Asgard. Di titik di mana lokasi pecahan palu itu berada, Jane yang sedari tadi memperhatikan pecahan palu tersebut, tiba-tiba keanehan pun mulai terjadi. Pecahan palu itu pun bergetar, diikuti dengan suara gemuruh di langit. Setelah Thor mengalahkan gerombolan Haboskan, di dalam pesawat mereka, tiba-tiba mereka mendapatkan banyak panggilan mara bahaya dan mengabarkan jika banyak sekali kekacauan. Bahkan dalam kekacauan tersebut, banyak sekali dewa yang mati terbunuh. Salah satu panggilan tersebut berasal dari teman lamanya, yaitu Sif. Namun karena banyaknya panggilan tersebut, sehingga banyak yang harus diselamatkan, salah satu anggota The Guardian of Galaxy pun berpendapat bahwa mereka harus berpencar. Setelah percakapan itu, akhirnya Thor dan Korg pun harus berpisah dengan The Guardian of Galaxy. Thor dan Korg berencana untuk menolong teman lamanya itu, yaitu Sif. Sesampainya di tempat Sif berada, Thor melihat Valigar, salah satu dewa yang paling ramah di alam semesta. Namun sayangnya, Valigar telah tewas terbunuh oleh Gorr, si dewa jagal. Tak lama setelah itu, Thor pun melihat teman lamanya tersebut. Thor melihat keadaan temannya itu sangat memprihatinkan. Salah satu lengan Sif putus,
Si pun bercerita awal mula kenapa dia harus mengalami kejadian tersebut. Dan pada awalnya, si mengikuti seseorang yang menurutnya aneh. Sesampainya di tempat kini dia berada, ternyata itu hanyalah perangkap. Thor pun bertanya, siapakah orang itu? Lalu si pun menjawab, jika dia adalah si Dewa Jagal alias Gorr. Si pun melanjutkan bicaranya bahwa si Dewa Jagal ini berambisi untuk memusnahkan semua dewa. Dan yang menjadi target berikutnya adalah Asgard. Gorr yang pada saat itu telah berada di Asgard, kini berencana untuk menyerang kota tersebut. Dengan makhluk-makhluk yang Gorr bangkitkan, Gorr pun memerintahkan makhluk itu untuk menyerang kota Asgard sewaktu orang-orang di kota itu tertidur. Tak perlu menunggu lama, kota Asgard pun kini terlihat kacau. Di tengah pertempuran itu, Thor pun datang dengan membawa Sif yang telah terluka. Melihat kejadian itu, Thor pun segera ikut bertempur melawan makhluk-makhluk tersebut. Pada saat pertempuran, tiba-tiba Thor pun kaget dengan kedatangan seseorang. Dengan bersenjatakan Mjolnir, palu milik Thor yang sebelumnya telah hancur, Thor berusaha mengejar dan memanggil Mjolnir, palunya itu. Tetapi seolah-olah Mjolnir sudah tidak mengenali Thor. Mjolnir malah terbang ke arah seseorang yang kini sudah menggenggam palu tersebut. Thor melihat bahwa orang itu mengenakan baju dan topeng yang sama persis dengan yang dia kenakan. Thor pun berusaha untuk mendekat dan bertanya siapakah dia. Alangkah kagetnya, Thor melihat seseorang di balik topengnya tersebut adalah Jane Foster, mantan kekasihnya dulu, dan sampai sekarang Thor pun masih merindukannya. Masih dalam perasaan aneh yang kini menghinggapi benak Thor, kita akan melihat kilas balik perjalanan kisah cintanya Thor dengan Jane Foster. Di tengah perasaan cintanya yang begitu besar kepada Jane Foster, Thor pun berkata pada Mjolnir untuk selalu menjaga kekasihnya itu. Mungkin perkataan itu yang membuat Mjolnir memilih Jane pada saat ini. Masih dalam perasaan campur aduknya, sekilas Thor melihat sosok pria dengan penampilan yang begitu menyeramkan. Sambil terus bertarung, Thor pun berusaha mendekati sosok itu, dan ternyata sosok itu adalah Gorr, sang dewa jagat. Thor pun seketika itu bertarung melawan Gorr. Pada pertarungan itu, Thor pun sempat terpojok. Namun ketika Gorr berusaha mengambil Stormbreaker, kapak yang kini menjadi senjatanya Thor, seketika Thor pun marah dan melempar Gorr ke tanah. Melihat bahwa Thor tak sendiri, Gorr pun menghilang. Tanpa disadari, Thor dan kawan-kawannya bahwa jika serangan yang dilakukan Gorr dan makhluk-makhluk itu hanyalah sebuah pengalihan agar Gorr bisa dengan tenang menculik anak-anak Asgard dengan makhluk suruhannya tersebut. Setelah mengetahui bahwa anak-anak Asgard diculik, Gorr pun melompat ke arah anak-anak itu ditawan. Namun sayangnya, Thor terlambat untuk membebaskan para anak Asgard itu. Mereka menghilang entah kemana. Di tengah kepanikan mereka, Thor dan lainnya pun berdebat tentang apa dan siapa sosok yang telah menculik anak-anak Asgard tersebut. Di sana terlihat Thor, Jane Foster, Gorr, dan salah satu pimpinan Asgard yaitu Raja Valkyrie. Thor mengatakan bahwa sosok tersebut mempunyai pedang Necrosword yang mampu untuk membunuh dewa. Thor pun melanjutkan bicaranya bahwa pedang itu selain bisa membunuh seorang dewa, pedang tersebut bisa merusak dan membunuh pemegangnya. Dalam perdebatannya itu, tiba-tiba muncul bayangan dari salah satu anak yang diculik itu. Anak itu bernama Astrid, anak dari Heimdall yang mempunyai kekuatan dari matanya. Sesaat, Thor pun teringat apa yang telah Heimdall ajarkan padanya tentang kekuatan mata tersebut. Seketika bayangan Thor pun mampu berteleportasi ke tempat di mana anak-anak Asgard itu diculik. Dan pada saat itu, Thor berusaha menenangkan anak-anak itu dan mengatakan bahwa Gorr, mantan pacarnya Thor yaitu Jane Foster, dan pimpinan Asgard yaitu Raja Valkyrie akan mencari cara untuk segera menyelamatkan mereka. Perlu diketahui
bahwa sampai pada saat ini Thor masih belum tahu tepatnya di mana lokasi para anak-anak Asgard itu. Setelah Thor mengingat-ingat ciri-ciri dari lokasi para anak Asgard itu berada, Thor pun menyadari bahwa para anak itu diculik di alam bayangan karena atmosfer yang ada di sana seolah-olah diselimuti oleh kegelapan. Thor pun berpikir bahwa jika ke sana mereka pasti akan membutuhkan bantuan karena sosok Dewa Jegal itu pasti lebih kuat jika dia berada di sana. Raja Valkyrie pun berpikiran sama dan dia berpikir untuk pergi ke kota Omnipotence, di mana itu adalah tempat dewa-dewa terkuat di alam semesta berkumpul. Mereka berangkat menggunakan kapal dengan Stormbreaker yang menjadi energi penggerak kapal tersebut. Sesaat sebelum kapal mereka berangkat, Jane merasakan bahwa kanker yang menggerogoti tubuhnya kini terasa bertambah parah. Sesampainya di kota Omnipotence, mereka melihat bangunan-bangunan megah, dan salah satunya adalah kuil emas, di mana para dewa-dewa pencipta terkuat di alam semesta bersantai. Mereka pun memasuki kuil tersebut dengan menyamar seolah-olah bahwa mereka adalah para dewa. Di tengah hiruk-pikuk dan kemeriahan kuil tersebut, kini muncullah Dewa Zeus. Tak lama setelah kemunculan Dewa Zeus, Thor pun mengutarakan permintaannya kepada Dewa Zeus agar para dewa membantunya karena mereka tak bisa melawan Gorr sendirian. Dan Thor pun menceritakan kepada Dewa Zeus kalau anak-anak dari Asgard telah diculik. Alih-alih Dewa Zeus akan menolongnya, kini malah sebaliknya. Dewa Zeus menertawakan bahkan mengejek Thor dan berkata bahwa itu bukanlah urusannya. Thor yang mengetahui alasan sebenarnya bahwa Dewa Zeus takut akan Necrosword yang berada di tangan Gorr, kini Thor pun marah. Dengan bantuan Valkyrie, Jane, dan Korg, Thor pun menghajar pasukan para dewa. Dewa Zeus menyerang dengan senjata petirnya dan menghancurkan Korg meski tak menewaskannya. Kemudian Dewa Zeus menggunakan petirnya kembali untuk menyerang Thor, tapi sayang, Thor menangkap dan membalikan petir tersebut hingga menembus tubuh Dewa Zeus itu sendiri. Setelah Valkyrie dengan cekatan mengambil senjata petir itu, mereka pun segera pergi meninggalkan kota para dewa menuju alam bayangan. Setelah Thor dan yang lainnya tiba di alam bayangan dan berusaha mencari para anak Asgard tersebut, tapi mereka tidak menemukan para anak itu. Lalu Jane menemukan sebuah petunjuk melalui sebuah gambar kuno dan menyimpulkan bahwa Gorr telah menjebak mereka. Gorr sengaja menjebak Thor ke alam bayangan untuk merebut Stormbreaker milik Thor agar bisa mengakses masuk menuju ke Eternity. Eternity sendiri adalah sebuah entitas yang berada di pusat alam semesta. Siapapun yang dapat mencapainya akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan apapun keinginannya. Jane pun berlari dan segera membuang Stormbreaker agar Gorr tidak dapat menggunakannya. Tetapi Gorr menyerang mereka dengan kekuatan penuhnya yang dari alam bayangan dan membuat mereka tak berdaya. Gorr yang mengetahui bahwa Jane sedang sekarat, Gorr pun berniat untuk membunuhnya terlebih dahulu dan membuat Thor pun terpaksa memanggil kembali Stormbreaker. Seketika itu pun pertempuran terjadi. Gorr yang pada saat itu menggunakan kekuatan penuhnya dan dibantu oleh monster bayangan miliknya sehingga Gorr pun dapat melukai Valkyrie. Kondisi Jane pun semakin melemah sehingga membuat Thor membuka Bifrost dengan Stormbreaker-nya hendak pergi. Namun sayangnya Gorr berhasil merebut Stormbreaker tersebut di saat-saat terakhir. Kembali di New Asgard, Valkyrie dan Jane sedang mendapat perawatan medis. Meskipun tidak fatal, luka Valkyrie membuatnya harus beristirahat, tetapi kanker dalam tubuh Jane membuat kondisinya semakin kritis. Maka Thor memutuskan untuk kembali melawan Gorr seorang diri dengan membawa petir Zeus. Thor sampai di altar Eternity dan mendapati Gorr tengah menggunakan Stormbreaker untuk membuka jalan masuknya. Namun ia lebih memprioritaskan keselamatan anak-anak Asgardian dan membebaskan mereka terlebih dahulu. Gorr menciptakan monster-monster bayangan untuk menahan mereka.
Tetapi Thor menggunakan petir Zeus untuk memberi kekuatan pada anak-anak Asgardian sehingga mereka bisa bertarung melawan para monster. Thor pun mulai pertarungannya melawan Gorr. Akan tetapi Gorr masih terlalu kuat, bahkan hampir membunuh Thor. Jane merasakan Thor dalam bahaya dan segera mendapat respon dari Mjolnir untuk menyelamatkan dan membantu kekasihnya. Jane mengerahkan seluruh kekuatannya dan Mjolnir hingga berhasil mengalahkan Gorr. Meski demikian, Jane harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya telah sekarat. Di sisi lain, Thor terlambat menghentikan Stormbreaker sehingga jalan masuk Eternity kini pun telah terbuka. Di depan Eternity, Thor mengatakan bahwa sebenarnya Gorr hanyalah mencari cinta. Thor juga berkata bahwa Gorr memiliki kesempatan untuk menghidupkan anaknya kembali. Sementara itu, Thor sendiri memilih untuk menyerah demi menemani Jane di saat-saat terakhirnya. Gorr menyaksikan Thor dan Jane dengan seksama, sementara itu dirinya sendiri telah sekarat sebagai konsekuensi karena telah menggunakan Necrosword. Saat mendekati ajalnya, Gorr memikirkan jika anaknya hidup kembali, siapa yang akan menjaganya karena ia sendiri telah mati. Namun, Jane meyakinkan Gorr bahwa Love tidak akan sendirian dan memberi sebuah isyarat kepada Thor sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Akhirnya, Gorr memilih untuk menghidupkan Love kembali dan meminta Thor berjanji untuk merawat dan menjaga putri satu-satunya. Thor pun bersedia melakukannya dan Gorr meninggal dengan tenang. Para dewa selamat, begitu pula dengan anak-anak Asgard. Thor membawa mereka semua kembali ke New Asgard dan mempertemukan kembali anak-anak itu dengan orang tua dan keluarga mereka. Beberapa waktu telah berlalu, kini anak-anak Asgardian mendapat pelatihan bela diri dari Valkyrie dan Lady Sif. Thor sendiri mengadopsi dan mengasuh Love dengan baik. Mereka berdua menjalani kesibukannya sebagai pemberantas kejahatan yang terkenal dengan sebutan Love and Thunder. Di sisi lain, Zeus merasa dendam atas perlakuan Thor padanya. Ia juga merasa manusia telah mengabaikan para dewa dan lebih memuja para superhero. Maka ia mengutus putranya yang bernama Hercules untuk menjatuhkan Thor dan memberi pelajaran kepada umat manusia. Jane Foster tiba di Valhalla. Heimdall menyambut Jane dan berterima kasih karena telah menolong anaknya. Film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa cinta sejati tak mengenal tempat dan waktu, jarak dan dimensi. Cinta itu akan terus tumbuh dan bersemi, khususnya cinta orang tua terhadap anaknya. Kami segenap kru Otok Film yang krunya cuman si Otok aja, undur diri. Adios, see you next film.